Mahasiswa Universitas Nusantara dimanapun Anda berada, selamat datang pada pertemuan ke-6 mata kuliah kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas hak dan kewajiban negara. Tujuan instruksional, memahami dan menjelaskan pengertian warga negara dan kewarganegaraan, ajas kewarganegaraan, masalah kewarganegaraan, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, menjelaskan hak warga negara, karakter warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara dapat diartikan warga berarti peserta atau anggota dari suatu kelompok. Dengan demikian, warga negara berarti dapat diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Wiyatmi mengartikan warga negara sebagai orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Perlindungan dari sebuah negara serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik dijalankan oleh warga negara. Karena itu, warga negara mempunyai hubungan secara hukum yang tidak terputus dengan negaranya, meskipun yang bersangkutan telah berdomisili di luar negeri, asalkan dia tidak memutus warga negaranya. Pendapat lain diutarakan oleh Ubaidillah dan Abdul Razak, yaitu warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini warga negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Warga negara Indonesia adalah ada 13 ciri atau 13 pengertian tentang warga negara Indonesia. Anak lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dengan ibu warga negara asing. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ibu warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Dan total ada 13 hal yang menjelaskan siapa warga negara. Beda penduduk dengan warga negara. Kalau warga negara memerlukan penetapan pengesahan dari peraturan perundang-undangan agar disahkan menjadi warga negara. Warga negara sudah pasti penduduk, sedangkan penduduk belum tentu warga negara. Karena penduduk menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar diartikan sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi orang asing itu penduduk. Kalau warga negara itu ya pasti warga negara bersangkutan. Kewarganegaraan dicirikan dengan identitas, KTP, SIM, dan lainnya, kepemilikan hak tertentu, rumah, atau properti dan lainnya, pemenuhan kewajiban-kewajiban pasal 27-34, tingkat keterlibatan dalam masalah publik, misalnya proses politik, penerimaan terhadap nilai-nilai dasar negara itu Pancasila. Asas kewarganegaraan ada isu sanguinis, ada ius soli, jas kewarganegaraan ada kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. Ini soli, misalnya seseorang lahir di negara A, maka ia akan menjadi warga negara A walaupun orang tuanya warga negara B. Ini dianut oleh Inggris, Mesir, dan Amerika. Yang menentukan adalah untuk sebuah warga negara adalah negara tempat kelahiran. Ada juga isu sanguinis, penentuan kenegaraan ditentukan dari keturunan. Seorang yang dilahirkan di negara Indonesia tetapi orang tuanya warga negara Cina, maka ia tetap warga negara Cina karena dianut oleh Cina. Ada kewarganegaraan tunggal, ada kewarganegaraan ganda. Lalu ada pertet, bipatret, multipret. Ini adalah status kewarganegaraan. Patret adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya Resti, anak warga negara Amerika, lahir di Indonesia, maka karena Amerika menganut asas ius soli, sementara Indonesia ius sanguinis. Oleh karena itu, Amerika tidak mengakui Resti sebagai warga negara Amerika karena ia tidak lahir di Amerika. Indonesia pun tidak mengakuinya karena ia tidak lahir karena dia tidak lahir sebagai warga negara Indonesia. Ini bipatret, multipret. Bipatret adalah seorang penduduk menjadi warga negara sekaligus. Misalnya Anda keturunan bangsa B, sanguinis lahir di bangsa B, maka Anda dianggap sebagai warga negara B. Akan tapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir Anda. Multipatret merupakan istilah bagi orang-orang yang memiliki satu kewarganegaraan dua atau lebih karena tinggal di perbatasan antara dua negara, misalnya perbatasan Indonesia dan Malaysia. Undang-undang kita, bagaimana pemecahan masalah partret, bipatret, dan multipatret di Indonesia. Setiap negara mempunyai caranya sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia diatur oleh undang-undang tentang kewarganegaraan. Nah, jadi berdasarkan undang-undang, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kelahiran, pengangkatan, kewarganegaraan, perkawinan, pernyataan, dan dikabulkannya permohonan. Ini syarat-syaratnya. Anda bisa baca di modul dan PPT yang diberikan. Kita berusia 18 tahun, terus sehat jasmani rohani, mempunyai pekerjaan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara, dan lain-lain. Ini tata caranya juga bisa dibaca, diajukan kepada menteri, membuat berkas permohonan, dan lain-lain.
Hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang sejak dia lahir, bahkan sebenarnya sebelum dia lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Hak warga negara berdasarkan pasal 27-34 bisa Anda baca di Undang-Undang. Kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar menghormati hak asasi orang lain, membela negara, menghormati hukum dan pemerintahan, mengikuti pendidikan dasar, ikut serta dalam pertahanan negara, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang. Ini karakteristik warga negara yang bertanggung jawab, memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab, bersikap kritis, terbuka dan rasional, jujur adil, menghormati hak asasi manusia, mengedepankan diskusi dan dialog dalam menyelesaikan masalah. Ini elemen kekuatan negara, ada teritorial negara, pertahanan industri, kekuatan militer, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan elemen kekuatan yang tidak berwujud. Hubungan warga negara dengan negara pada dasarnya adalah timbal balik. Kita membutuhkan negara, karena negara menyediakan jaminan pendidikan, kebudayaan, sosial, agama, dan lain-lain. Dan kita ikut serta membela negara, itu merupakan bagian dari hak dan kewajiban warga negara. Ada peran aktif, ada peran pasif. Misalnya kita aktif sebagai anggota dewan atau tokoh-tokoh di masyarakat itu peran aktif. Peran pasif itu ya kita anggota masyarakat, patuh terhadap aturan undang-undang. Peran positif yaitu kita sebagai warga negara melakukan aktivitas yang membutuhkan bantuan negara, sedangkan peran negatif kita ikut campur tangan dalam persoalan pribadi warga negara lain. Ini sebaiknya tidak dijalankan peran negatif. Terima kasih, sukses buat Anda semua, selamat belajar.